Salam jumpa para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station listener dimanapun Anda menyimak saat ini. Kembali menjumpai Anda melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Selasa 6 Juni 2017, di mana pada saat ini merupakan Pekan Biasa ke-9. Dan pada hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan saat ini telah hadir di studio Romo Diocesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Dan tentunya kita semua siap untuk menyimak dan juga menerima inspirasi pewartaan dari Romo Adi. Mari kita sapa Romo Adi. Salam jumpa Romo, apa kabarnya? Salam jumpa Sisi, para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Tuhan memberkati kita semua. Amin Romo. Dan semoga Romo selalu dalam keadaan yang selalu bersemangat, sehat selalu, dan luar biasa selalu. Amin. Ya, amin. Dan para gembala baik dan murah hati, mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pagi, doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Adi. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah sumber kehidupan kami. Dari mula hidup kami berasal dan akan kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang kami alami hari ini. Semoga dengan berkat dan penyertaan-Mu, hidup kami di hari ini semakin Kau tambahkan dengan sukacita dan kegembiraan iman, karena kami boleh sungguh semakin mengalami penyertaan dan kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami Kau ajak untuk juga semakin setia beriman dan bertakwa kepadamu. Kini ya Bapa, bukalah hati kami, akal budi dan pikiran kami, agar kami sungguh dapat menyediakan waktu dan mengarahkan batin untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon semoga sabda-Mu semakin menguasai hidup kami, semakin menjadi terang bagi perjalanan hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan itulah hidup kami semakin menjadi cahaya pula bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, doa pembuka yang tentunya akan menguatkan kita semua dalam aktivitas kita pada hari ini, hari Selasa 6 Juni 2017. Dan pada hari ini kita akan memperoleh inspirasi yang berasal dari bacaan pertama dari kitab Tobit, yaitu bab 2 ayat 9 sampai 14. Kemudian kita juga akan memperoleh inspirasi dari bacaan Injil, dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 13 sampai 17. Kini kita awali dari bacaan pertama, kitab Tobit, bab 2 ayat 9 sampai 14. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku, Tobit, membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku, lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesinya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu istriku Hana,
mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak boleh makan barang curian." Sahut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah, tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu karena istriku." Tetapi dia membantah, katanya, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, kini kita tanggapi bacaan dari kitab Tobit dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 112. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Para gembala baik dan murah hati, kini kita masuki bait pengantar Injil. Mari kita siapkan diri kita buka hati kita, kemudian kita lanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku?
Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat. Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Romo Adi, kita awali dari bacaan pertama ya Romo. Betul. Inspirasi apa pada hari ini yang bisa didapatkan oleh kami semua Romo mengenai Tobit? Ini menarik sekali ya Romo kisahnya. Iya. Sisi para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, pada gembala baik dan murati, kitab Tobit ini adalah kitab yang termasuk dalam rangkaian kitab Deuterokanonika. Iya. Dan juga memiliki peran yang khusus, peran yang unik dalam sastra Yahudi secara umum. Mungkin baik kalau saya kisahkan sekilas latar belakangnya tentang siapa ini Tobit. Yeah. Kitab ini mengisahkan cerita tentang seorang Yahudi yang saleh dari suku Naftali yang bernama Tobit atau Tobias, yang hidup di Niniwe. Kita ingat Niniwe ini tempat pembuangan. Setelah pembuangan suku Israel utara ke Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Masih belum ada yang lahir ya. Iya Mak, Romo belum. Di bawah Raja Salmaneser. Ia dikenal masyarakat saat itu sebagai orang yang menghargai, memuliakan orang-orang Yahudi yang telah meninggal. Jadi dia tuh dengan inisiatifnya menguburkan orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Sanherib. Oleh karena perbuatannya itu raja marah tentu saja kan, dan menyita semua hartanya dan mengirim dia ke pembuangan. Setelah kematian Sanherib, ia diizinkan kembali ke Niniwe dan ia tetap menguburkan seorang yang mati karena terbunuh di jalan. Dan malam itu dia tertidur selalu di tempat yang terbuka dan mendapatkan kotoran burung ya. Yeah. Dan kotoran itu jatuh mengenai kedua matanya dan menjadi buta selama 4 tahun. Luar biasa itu penderitaannya. Mungkin kalau zaman sekarang itu kalau dapat kotoran burung bilangnya dapat rezeki ya. Katanya begitu Romo. Nah ini kisah dari Tobit yang tertimpa kotoran burung ini rupanya juga punya makna yang bisa kita renungkan juga. Nah itu sekilas mengenai siapa itu Tobit. Lalu saya akan masuk pada beberapa ayat yang saya sendiri ketika merenungkannya sungguh tergerak. Ayat 10, kisah bagaimana akhirnya Ayub sampai menjadi buta. Setelah kejatuhan kotoran burung, disembuhkan oleh para tabib, malah semakin buta. Iya, malah semakin parah. Kalau sekarang bisa dituntut ini malpraktek ya, mungkin ya. Sampai 4 tahun lamanya. Dan dalam ada beberapa terjemahan dari kitab Tobit ini. Ada versi lain, versi Vulgata. Di ayat 10 itu ditambahkan keterangan sebagai berikut yang tidak dicantumkan di sini, tapi rasa-rasanya penting untuk kita ketahui supaya tahu bagaimana maksudnya perikopa itu. Dikatakan setelah ayat 10, tetapi percobaan itu diizinkan Allah menimpa dia supaya keturunannya diberi teladan kesabaran seperti teladan Ayub. Karena sejak masa kecilnya Tobit selalu takut akan Allah dan menepati perintah Allah. Maka ia tidak marah hati kepada Allah meski ia ditimpa kebutaan. Dia tidak marah karena dia sungguh takut dan sungguh setia pada perintah-perintah Allah. Mungkin tidak terbersit dalam pikiran dia ya Romo ya. Iya, dan dia merasa
ini bukan kemalangan, tetapi ini Tuhan sedang menguji iman. Dan berhadapan dengan situasi penderitaannya itu, Ya. Tobit bertekun dalam ketakutan akan Allah dan tetap bersyukur kepada Allah seumur hidup. Luar biasa kan. Pada zaman itu, pada saat itu Tobit sudah memiliki pendalaman iman seperti itu. Ya, apapun disyukuri ya Romo ya. Betul. Dan seperti Ayub dulu, Ayub itu kan dinistakan, dibikin susah oleh raja-raja. Demikian juga Tobit itu ditertawakan oleh kaum kerabat dan teman-temannya. Ditertawakan karena Tobit menderita seperti itu. Lalu juga istrinya juga meninggalkan dia karena situasi yang sama. Mirip seperti Ayub kan, Ya. kisahnya itu. Ya. Ketika teman-temannya mengejek dia, berkata, "Di mana pengharapanmu? Padahal kamu sudah bersedekah, sudah mengadakan penguburan-penguburan itu." Tapi Tobit menegur mereka dan berkata, "Jangan berkata demikian, sebab kita ini ialah anak-anak orang suci, dan kita mengharapkan kehidupan yang akan dianugerahkan Allah kepada mereka yang tidak pernah meninggalkan kepercayaan kepadanya." Dan ini penting untuk kita ketahui mengapa Tobit tetap bertahan dalam iman di tengah penderitaannya, karena dia yakin betul dia mengharapkan kehidupan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang tidak pernah meninggalkan kepercayaan kepadanya, apapun situasinya. Ya. Pada ayat berikutnya, ayat 14. Ayat 14 ini mungkin juga mewakili pertanyaan orang-orang yang kurang beriman, atau yang pada zaman itu diyakini sebagai umum. Istrinya itu kan membantah dan semacam mengejek. Tobit mengatakan, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa artinya semua amalmu itu? Lihat saja, tidak ada gunanya bagimu. Kamu berbuat amal, bersedekah, berbuat baik. Toh, kamu tetap menderita, buta 4 tahun, dan sebagainya." Nah, di balik kata-kata istri Tobit ini dalam ayat 14, di situ ada pemahaman teologi tradisional umat perjanjian lama yang mau dibongkar oleh kisah Ayub dan kisah Tobit. Ya. Dan sama seperti kitab Ayub, kitab Tobit ini mau semacam melakukan lompatan teologis. Dari apa? Dari ajaran tradisional yang mengatakan bahwa yang namanya kemalangan adalah hukuman dari dosa. Jadi kalau ada orang menderita, orang sakit, itu pasti karena dia berdosa. Ya. Bahkan ajaran tradisional ini masih ada di zaman Yesus kan, kalau kita ingat. Iya, masih Romo. Mengapa orang-orang kusta, para janda dan orang-orang yang berbuat dosa itu disingkirkan dari masyarakat? Karena paham ini masih hidup. Mengatakan bahwa mereka itu sial, mereka menderita karena mereka dikutuk Tuhan, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Itu hukuman. Kitab Tobit pada zaman itu sudah memiliki penghayatan teologis yang melompat dari zamannya, dan ini saya kira mutiara iman yang bisa kita temukan dalam kisah Tobit ini. Jadi ini sungguh menarik karena ya seperti gebrakan begitu ya Romo, bahwa ada lompatan teologis tadi. Itu yang harus juga kita ambil maknanya ini. Betul. Ya Romo ya. Mungkin zaman kita sekarang itu sudah menjadi keyakinan iman yang lazim. Bahwa ya Tuhan mengizinkan sukacita maupun pencobaan. Ada kata-kata bijak mengatakan Tuhan mencobai kita sejauh kemampuan kita dan segala macam. Itu sekarang, tapi zaman dulu ketika masih ada pemahaman tradisional, ya orang menderita itu hukuman, orang dihukum karena dosa. Dan Tobit mau memperlihatkan bahwa meskipun dia menderita, meskipun dia sakit, meskipun dia buta, ditinggalkan istri dan ditertawakan oleh rekan-rekannya, dia mengatakan bahwa kehidupan akan diberikan Allah kepada mereka yang tidak pernah meninggalkan kepercayaan kepadanya. Dan itu poin yang istimewa. Iya.
Ini sungguh menarik dan semoga juga ini bisa dipetik maknanya untuk semua kami, karena ya semoga juga tidak ada lagi yang berpikir kalau mendapatkan kemalangan saat-saat ini itu artinya saya mendapat hukuman dari Tuhan karena saya telah berbuat ini, berbuat itu. Semoga tidak begitu lagi ya Romo, dengan adanya apa yang kita dapatkan inspirasi pada hari ini. Ya. Lalu ada lagi yang menarik Romo tentang bagaimana ya tadi ada 2 kali, berarti kalau dalam tadi Romo menyampaikan ada sekali ya istilahnya mendapat provokasi gitu ya untuk menggoyangkan iman Tobit. Kemudian juga istrinya kembali melakukan tadi dengan beberapa kalimat penutup ya Romo. Betul. Ya, bahwa ini kembali lagi ada cobaan bahwa supaya Tobit juga goyang imannya begitu Romo. Ya, betul. Nah ini juga semoga menjadi pembelajaran kami semua ya Romo. Betul. Dan setelah itu dalam poin yang permenungan saya yang kedua, yang mau menjelaskan secara utuh kitab Tobit, setelah kisah dari perikopa ini dijelaskan pada perikopa selanjutnya, tapi karena tidak bisa dipisahkan maka saya sampaikan sekarang bahwa akhirnya kitab ini boleh dikatakan berakhir bahagia, penuh sukacita, happy end ya. Karena itu tadi keyakinan iman Tobit yang sungguh-sungguh total pasrah kepada Allah Yahweh berbuah keselamatan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk anaknya. Tobit punya anak yang bernama Tobiah. Dan karena ketekunan iman dan ketaatan Tobit, Allah Yahweh itu mengutus malaikat Rafael untuk menghantar anaknya Tobit yang namanya Tobiah ini untuk berjumpa kepada karena Allah mengubah kemalangan menjadi sukacita besar. Allah mengutus malaikat Rafael menemani Tobiah kepada Raguel, dan bahkan anaknya Tobit ini dipertemukan dengan calon istri yang bernama Sarah, dan Tobiah inilah yang akan membawa obat yang bisa menyembuhkan mata Tobit ayahnya. Jadi malaikat Rafael ini adalah alat Allah untuk menyingkapkan karya Allah pada hidup Tobit dan hidup kita umat beriman. Kisahnya luar biasa karena memang kitab ini disusun untuk membina iman umat pada waktu itu. Jadi poin kedua bahwa kitab Tobit mengajak pembaca supaya melihat penyelenggaraan ilahi yang berkarya dalam hidup sehari-hari dan betapa dekatnya Allah yang penuh belas kasih. Jadi kita juga harus bisa melihat penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan sehari-hari ya Romo. Betul. Dan luar biasanya tadi bahwa Allah memperhatikan dan mengasihi Tobit dengan mengirim malaikat Rafael. Betul. Dan memberikan melalui anaknya Tobiah untuk membawakan obat ya Romo. Ya. Dan ini ya tentu saja pada hari ini kisah Tobit ini memberikan penguatan yang luar biasa. Seperti halnya kisah Ayub ya Romo. Betul. Ya. Dan apalagi Romo yang kita bisa dapatkan makna untuk menguatkan kami semua dalam kehidupan, terutama saat-saat dewasa ini. Dewasa ini tidak mudah ya Romo dalam melewati perkembangan-perkembangan yang ada. Ya, saya kagum dengan iman Tobit yang tetap bertekun dalam keadaan apapun. Karena dalam hatinya dia yakin bahwa Allah akan mengubah kemalangan menjadi sukacita besar. Dan dengan begitu, Tobit mereformulasi ulang bahwa yang namanya penderitaan kemalangan itu bukan karena Allah menghukum, tapi memang karena Allah yang menghendaki untuk pembinaan iman Tobit dan keluarganya. Tentu penderitaan yang memang bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri ya kan. Kadang kita perlu membedakan penderitaan karena kelalaian kita, karena kebebalan hati kita, dengan penderitaan yang memang dicobakan Allah kepada kita.
Ya, ini dua hal yang menarik yang juga menjadi garis bawahnya nih Romo ya. Tadi membedakan antara bagaimana penderitaan itu kita peroleh karena kelalaian dan tapi juga bukan karena kemalangan begitu ya Romo. Ya. Baik, ini sungguh menarik dan semoga kita bisa mengambil makna pada hari ini di mana kita bisa semakin imannya semakin bertambah ya Romo. Ya. Allah tidak tinggal diam pada orang yang bertekun dalam iman dan pengharapan dan kasih. Ya, itu salah satu kalimat penutup bahwa barang siapa yang bertekun ya, itu pasti akan memetik hasil atau manfaatnya Romo. Ya, ada lagi Romo yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup perjumpaan kita pada sesi pertama ini? Saya kira cukup. Baik, para gembala baik dan murah hati, itu dia tadi kisah Tobit bab 2 ayat 9 sampai 14, di mana tadi juga kita bisa peroleh makna yang begitu besar yang menguatkan iman kita dan mengingatkan kita selalu untuk bertekun. Kembali Anda simak Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Selasa 6 Juni 2017 yang merupakan Pekan Biasa ke-9. Para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda menyimak saat ini, kembali bersama dengan Romo Diosesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi. Dan tadi kita telah peroleh begitu banyak inspirasi yang menguatkan hidup kita dan iman kita melalui bacaan dari kisah kitab Tobit. Dan Romo Adi kiranya bisa memberikan kesimpulan bagi para gembala baik dan murah hati yang mungkin baru saja bergabung. Baik, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, para gembala baik dan murah hati, Allah tidak pernah meninggalkan orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Inilah inspirasi iman yang ditampilkan melalui kisah Tobit. Tobit sebagai contoh orang beriman yang tetap bertekun melalui segala penderitaan dan cobaan yang dialami, ditinggalkan istrinya, ditertawakan kerabatnya, dia sakit mengalami kebutaan 4 tahun karena sebab yang mungkin tidak masuk akal, tapi dia tetap bertekun dan percaya karena dia yakin pada waktunya Allah memberikan sukacita besar. Dan betul, ketekunan iman Tobit berbuah sukacita yang besar, bahkan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak dan keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, para gembala baik dan murah hati, Allah tidak pernah meninggalkan orang yang bertekun kepadanya. Baik, terima kasih Romo Adi, dan demikianlah para gembala baik dan murah hati, apa yang telah dapat kita peroleh dari inspirasi pewartaan di bacaan pertama, di mana tadi ada satu kalimat yang begitu menguatkan dan juga sekaligus memberikan inspirasi hidup kita, yaitu Allah tidak pernah meninggalkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya. Dan untuk bacaan Injil Romo, kiranya apa inspirasinya yang kita peroleh? Dalam bacaan Injil Markus bab 12 ayat 13 dan 17 ini, dalam konteks umum bahwa ini menjadi rangkaian dari pokok-pokok persoalan perbincangan Yesus dengan para penatua, para imam Yahudi. Kalau mau dikatakan ini perdebatan lah, diskusi, tapi diskusi yang keras antara Yesus dengan para tokoh umat Allah perjanjian lama itu. Ada beberapa pokok yang dipersoalkan pada bab 11, misalnya itu mengenai sumber kuasa Yesus. Lalu juga bab 12, 1-12 itu tentang perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Kemudian perikopa yang kita dengarkan ini soal membayar pajak kepada kaisar. Setelah perikopa ini, Yesus bicara soal kebangkitan, dan Yesus berbicara memberikan penerangan, pewartaan mengenai hukum yang paling utama, dan seterusnya. Jadi ini bagian dari topik perdebatan Yesus dengan para tokoh Yahudi. Nah, secara khusus dari perikopa yang menarik ini,
Saya ingin mencoba melihat beberapa ayat. Yang pertama ayat 13. Dikatakan bahwa dalam ayat 13 itu orang-orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus tentang membayar pajak kepada Kaisar. Bahwa ada orang Farisi dan Herodian yang bertanya soal pajak itu agak janggal dan mengherankan. Sebab dua kelompok ini punya sikap yang berbeda soal pajak kepada Kaisar. Bisa dikatakan orang Farisi itu tidak setuju. Ya mereka membayar tapi sebenarnya dengan terpaksa juga. Sementara Herodian tentu saja mereka setuju karena ini termasuk dalam kelompok Herodes dan para penguasa yang diberi kuasa oleh penjajah Romawi. Jadi kelompok ini yang Farisi keberatan, sementara yang Herodian mendukung. Tentu berdua ini ingin membuat komplotan ya, punya tujuan dan maksud tersembunyi untuk menjatuhkan Yesus. Dan mereka bisa bersatu karena punya musuh bersama ya. Jadi ada target bersama ini ya. Ya, mereka tiba-tiba kompak padahal dalam hal itu mereka selalu berbeda pendapat. Tapi demi menjatuhkan. Dan dikatakan kan di sini bahwa pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus. Jadi di belakang ini ada aktor intelektual, entah siapa, tidak penting juga. Dan pada ayat 14 dikatakan mereka memuji Yesus. Karena engkau guru, tidak biasanya mereka memanggil guru. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Maksudnya ini mau memuji. Tapi demikian menjadi tampak kemunafikan mereka. Ajaran Yesus mereka anggap tidak terpengaruh oleh apapun, baik oleh kawan maupun lawan. Pajak yang dibicarakan ialah pajak yang harus dibayarkan secara pribadi kepada bendahara Romawi. Ayat 15, Yesus tahu tentu maksud dan tujuan tersembunyi dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Ini kealahan Yesus yang sungguh tampak. Karena Yesus menyadari perangkap yang ke dalamnya mereka sedang menggiring. Mereka berpikir bahwa kalau Yesus menjawab dengan membenarkan begitu saja, maka orang-orang Yahudi yang membenci pajak tersebut, ada orang Farisi, ada orang Zelot, pasti akan menentang Yesus. Tetapi kalau sebaliknya juga akan ada konsekuensi sosial yang sama. Dan ayat 17 ada satu kata yang menarik yang disampaikan Yesus. Dikatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah dalam kata Yunaninya itu punya, sebagai kata kerja punya arti yang lebih dalam, yaitu membayar kembali sepenuhnya. Tidak hanya sebagian tapi sepenuhnya. Membayar kembali. Dan ini menunjukkan suatu kewajiban kepada Kaisar. Kita bisa mengerti demikian bahwa selama itu meskipun dalam penjajahan Romawi, penjajahan Romawi tentu memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan bagi Yudea yang waktu itu menjadi bawahannya. Dan apa yang menjadi kemudahan yang diberikan oleh Romawi juga harus dikembalikan sepenuhnya. Dan juga yang menarik juga tanggapan mereka ketika mendengar penjelasan itu. Mereka sangat heran mendengar dia. Exetaumazon bahasa Yunaninya, heran dalam arti takjub, sangat heran. Pasti tidak mereka perkirakan jawaban Yesus yang seperti itu. Wow, lalu diskusi selesai dan mereka mendapat inspirasi. Jawaban yang sempurna, yang tidak hanya membuyarkan jebakan mereka, tapi juga sekaligus Yesus mau mendidik iman mereka, membina iman mereka. Nah, berbicara soal pajak, pada tahun 6 Masehi tentu ini saat-saat gelapnya penduduk Palestina ya, karena selain di bawah penjajahan Romawi, tapi juga setiap penduduk ada
dikenai tributum capitis, yaitu pajak per kepala penduduk yang sangat ofensif mulai tahun 6 Masehi itu. Tentu wajar bahwa pertanyaan itu diajukan oleh pimpinan-pimpinan tokoh Yahudi kepada Yesus. Mereka tadi sudah dikatakan bahwa mereka punya paham politik yang bertentangan, tetapi mereka menganggap Yesus sebagai musuh bersama dan ingin memperhadapkan Yesus pada sebuah isu politik yang membuat bangsa Israel bisa terpecah belah. Jadi kita sepertinya familiar dengan situasi yang Yesus alami ya. Ini ada latar belakang politik begitu ya, Romo? Iya, jadi memang pajak ini membuat mereka terpecah belah tentu karena ada perbedaan pendapat. Dan Yesus diperhadapkan pada topik isu sensitif. Ya kalau sekarang seperti isu intoleransi dan segala macam itu ya. Nah, dalam hal ini, dalam kelompok-kelompok di Yudea sendiri berbeda pendapat. Orang Zealot tentu mereka menolak membayar pajak pada pemerintah asing. Tidak mau sama sekali. Mereka kan melawan dengan kekerasan kan, orang Zealot. Orang Farisi membayar tapi keberatan. Herodian pasti rela membayar karena mereka mendukung pemerintahan Roma. Tapi Yesus dengan hikmat yang maha tinggi, Yesus menggunakan koin yang bergambar kaisar. Koin itu adalah instrumen yang yang diberikan kekaisaran untuk ekonomi, untuk uang, untuk sosial, untuk perdagangan dan segala macam. Alat tukar begitu. Alat tukar, instrumen yang diberikan kaisar untuk kehidupan mereka. Karena itu Yesus mengatakan, ya berikanlah, bayar kembali sepenuhnya. Koin ini kan dari kaisar. Kembalikan semua hal terkait soal koin, soal tata hidup bersama, sosial ekonomi, soal pasar itu kepada kaisar. Dan dengan demikian ada satu poin yang juga menarik untuk kita renungkan sekarang, bahwa sebenarnya ajaran kekristenan itu tidak mengajarkan untuk bersikap melawan pemerintah atau orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk berkuasa, untuk memerintah di sebuah negara. Apalagi kalau pemerintahan itu pemerintahan demokratis yang memang pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tentu Yesus tidak menginginkan kita untuk melawan atau menggulingkan atau segala macam terhadap situasi itu, karena memang pemerintahan itu kan mengatur sisi kehidupan, tapi ada sisi kehidupan lain. Dan ini sekaligus menjadi poin yang pertama, bahwa perikop ini tidak ingin membandingkan antara kaisar dengan Allah. Tentu itu bukan apple to apple. Tidak sebanding. Tidak bisa dibandingkan kaisar dengan Allah. Tapi Yesus menggunakan apa yang dari kaisar ini untuk dikembalikan, sekaligus Yesus membuka perspektif yang lebih luas. Kalau koin yang dari kaisar harus dikembalikan, apalagi hidup kita sebagai manusia yang seluruhnya dari Allah, yang mesti dikembalikan kepada Allah. Itu kan Yesus sekaligus memperdalam makna iman dalam kehidupan kan. Jauh melebihi semua instrumen, semua materi adalah hidup kita dari Allah. Maka kita persembahkan kepada Allah, dalam arti bahwa kasih kepada Allah itu mengatasi segala-galanya. Cinta kepada Allah mengatasi segala-galanya. Jadi ini hal yang tadi penting ya, Romo ya. Iya. Jadi dua hal. Yang pertama tentu ajaran Yesus itu tidak meminta kita untuk selalu melawan pemerintahan, apalagi yang demokratis. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh kritis, tapi bahwa melawan, menggulingkan dan segala macam tidak. Karena bagi kita orang beriman, pemerintahan adalah sarana untuk mencapai bonum comuni, kesejahteraan umum.
Kita mesti sebagai masyarakat sipil, civil society, mesti memastikan bahwa pemerintah sebagai orang dipercaya Tuhan harus menjalankan tugasnya untuk membuat kesejahteraan umum, bonum comuni. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mau mengingatkan lagi bahwa di atas segala-galanya, di atas semua materi itu, di atas soal pajak, soal uang, soal sosial ekonomi adalah Allah yang harus kita kasihi sepenuhnya dan melebihi dari segala-galanya. Dan itu poinnya sih. Baik. Ini tadi dua hal yang sangat penting yang bisa kita peroleh sebagai inspirasi dari bacaan Injil Markus pada hari ini, yang tentunya juga memberikan nafas hidup kita sehingga kita selalu ingat bahwa tadi kita harus mengasihi Allah sepenuhnya dan di atas segala-galanya ya Romo. Ya. Baik. Lalu ada hal lain ya Romo? Ya tentu penjelasan Yesus, pengajaran yang Yesus lakukan ini tentu memberi terang kepada semua pihak saat itu. Dan juga tentu saja kepada kita para pengikutnya kan. Bahwa ya cinta kepada Allah itu menjadi yang utama melebihi segala-galanya. Baru-baru ini mungkin sekitar seminggu yang lalu, Paus Fransiskus dalam khotbah misa hariannya mengatakan bahwa kita ini sekarang hidup dalam dunia yang menawarkan banyak dalam tanda kutip cinta ya kan. Tapi Paus mengingatkan, tetapi peganglah dan ingatlah bahwa cinta kepada Allah itu adalah segala-galanya. Sekarang dunia kita menawarkan cinta-cinta lain, cinta dalam tanda kutip. Cinta akan uang, cinta akan kekuasaan, cinta akan materi, cinta akan diri sendiri, cinta akan kesesatan dan sebagainya. Dan saya kira ini anjuran Paus Fransiskus sangat konkret kan. Dan saya sendiri ketika merenungkan, oh iya betul ya. Di tengah lautan samudra cinta-cinta dalam tanda kutip yang ada dalam hidup kita, Paus mau mengingatkan bahwa ingatlah cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya, harus menjadi yang utama. Ya, baik. Ini sungguh juga merupakan penguatan, apalagi Bapak Paus sendiri yang menyampaikan bahwa cinta kepada Allah itu harus segalanya, di atas segalanya. Ya, ini sungguh memberikan kepada kita semua inspirasi dan juga perspektif yang menguatkan iman kita. Dan ada lagi Romo yang terkait dengan apa yang dikupas pada hari ini. Mungkin saya bisa langsung masuk dalam inspirasi hidup sehari-hari ya. Berangkat dari yang dikatakan Paus Fransiskus tadi bahwa kita sungguh hidup dalam begitu banyak cinta. Cinta akan uang, cinta akan rezeki, bisa menjerumuskan seorang bapak kepala keluarga yang berjuang mati-matian dengan maksud baik untuk menghidupi keluarganya, tapi lalu tidak menyediakan banyak waktu untuk keluarganya misalnya. Awalnya baik tetapi kemudian diselewengkan. Cinta akan uang, mengejar kerja tapi melupakan hal yang lain. Cinta akan kekuasaan, luar biasa, dari tingkat RT sampai tingkat kepala daerah. Itu cinta akan kekuasaan itu bisa memecah belah hidup berbangsa. Bisa membuat pertemanan, persahabatan menjadi unfriend, unfollow dan ya betul Romo. Artinya kan Paus mengajak kita untuk melihat ke sesuatu dalam porsinya, proporsional melihat, dan bagaimana cinta kepada Allah itu menjadi yang utama. Itu dikatakan Yesus ketika dia mengatakan berikanlah, artinya kembalikan sepenuhnya. Kalau kepada Allah ya kembalikan sepenuhnya hidupmu, sepenuhnya kepada Allah yang pemilik kehidupan. Kami baru saja kembali dari Papua. Nah iya nih, kami mau menanyakan oleh-oleh ceritanya nih Romo, bagaimana? Kurang lebih 1 bulan yang lalu kami saya dan Romo Tommy menemani Bapak Uskup melakukan kunjungan pastoral di paroki misi domestik
keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta itu memiliki 2 paroki misi domestik, satu di Sintang, Kalimantan Barat, satu di Timika, Keuskupan Timika, Papua. Dan tahun ini gilirannya kami mengunjungi yang di paroki Bomomani, Timika itu. Karena siap setahun sekali. Kalau tahun ini ke Papua berarti tahun depan ke Kalimantan, terus 2 tahun berikutnya kembali ke Papua dan seterusnya dan seterusnya. Selama 1 minggu kami menemani Bapak Uskup dan selalu menggembirakan, dan buat saya sebagai imam selalu menyegarkan hidup imamat saya karena berjumpa dengan iman umat di sana yang sederhana dalam segala keterbatasan mereka tetap setia, tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Seminggu banyak pengalaman, juga saya sempat ditandu. Wah, itu seru ya Romo. Jadi Pengalaman tak terlupakan. kami ke salah satu stasi yang paling tinggi, paling jauh, tingginya 2.200 meter di atas permukaan laut, dengan medan yang sangat curam, tajam, menanjak 45 derajat lah. Itu sangat curam ya Romo. Dan yang istimewa Bapak Uskup itu kuat berjalan sampai puncak, jalan kaki sendiri, dia sungguh kuat. Sementara saya karena berbeban berat, saya tidak kuat, lalu ditandu oleh OMK di sana. Nah, saya sungguh terkesan pada salah satu lingkungan. Di sana disebutnya kering ya, di wilayah yang namanya Epomani. Epomani ini berada di kilometer 124 dari kota Nabire menuju Bomomani. Jadi ketika kami perjalanan pulang dari Bomomani turun ke kota Nabire, dalam pertengahan jalan di KM 124 kami berhenti mengunjungi suatu wilayah namanya Epomani. Jadi kisahnya dulu tahun 1961 sudah pernah ada seorang imam Fransiskan Belanda yang datang ke wilayah itu dan membaptis sekitar 100-an orang menjadi Katolik. Dalam perjalanan waktu wilayah ini bertumbuh dan terjadi perang suku. Waktu itu masih kerap terjadi perang suku, sehingga mengakibatkan 200 pria di suku itu, di wilayah itu wafat, meninggal, dan akhirnya tentu kocar-kacir kan, istri anak-anak kan harus pergi. Puluhan tahun kosong. Sampai tiba-tiba setahun yang lalu sang kepala suku, entah dari generasi keberapa, datang ke pastoran, bertemu dengan Pastor Luki, pastor kepala Bomomani, dan bercerita. Para pastor di sana juga tidak tahu bahwa dulu sudah pernah ada sejarah kekatolikan di wilayah itu. Lalu kepala suku itu bercerita bahwa kami dulu pernah hidup sebagai Katolik, tapi karena perang suku kami kocar-kacir. Dan kami sekarang ingin kembali menekuni iman kami kepada Yesus, karena kami yakin iman kepada Tuhan Yesus akan memulihkan hidup kami. Dan betul, selama setahun terakhir mereka dibina lagi. Romo Luki mengirim katekis ke sana, membina, dan akhirnya pada saat kunjungan itu Bapak Uskup mampir, mereka membuat rumah kayu yang sangat sederhana. Mereka kebut selama 1 minggu sebelum kunjungan Bapak Uskup, supaya Bapak Uskup bisa datang. Dan ada upacara simbolik yang menarik buat saya, upacara adat, doa. Bapak Uskup membuka pintu rumah doa yang sederhana sekali itu, sebagai simbol bahwa Tuhan kembali, mereka kembali masuk ke rumah Tuhan. Lalu upacara adat, kami semua masuk ke rumah kayu itu, dan upacara adat, kemudian upacara liturgi baptisan. Bapak Uskup membaptis 9 orang, 2 mama-mama dan 7 anak-anak SD. Lalu kepala suku dalam sambutan mengatakan demikian: Allah telah menemukan kami kembali yang sudah hancur lebur, dan kami ingin kembali menekuni iman kepada Allah, karena kami yakin iman itu akan memulihkan hidup kami sebagai manusia. Dan
luar biasa. Kepala suku itu tidak bisa bahasa Indonesia. Dia menggunakan penerjemah sang katekis. Tapi buat saya cocok dengan Pedekopa ini bahwa yang Allah lah yang menemukan mereka kembali, dan bahwa mereka setelah melalui berbagai penderitaan seperti Tobit dan mungkin juga tetap bertekun, dan akhirnya mereka rindu untuk kembali menghidupi iman kepada Yesus. Jadi pada saat itu dalam rumah kayu yang sederhana, saya bisa ceritakan, yang isinya mungkin sekitar 90-an orang, ramai sekali, macam-macam dari papa-papa sampai mama-mama, anak-anak kecil. Suasana saat itu saya merasa sangat-sangat mengharukan. Seperti apa ya, mereka itu seperti orang yang sudah rindu mau berjumpa dengan seseorang yang sudah sekian lama, sudah puluhan tahun mereka rindukan. Dan saya pun belajar dari mereka, saya diteguhkan juga iman saya sebagai imam, yaitu bahwa mereka meyakini bahwa Tuhanlah segalanya, Tuhanlah yang akan memulihkan hidup. Bayangkan, di tempat yang sederhana mereka bisa setelah melalui berbagai cobaan puluhan tahun. Begitu Sisi. Ya, itu menarik sekali Romo, dan ini merupakan oleh-oleh yang sungguh luar biasa karena menguatkan kami juga. Dan saat mendengar betapa mengharukan peristiwa itu sungguh juga bisa kita bayangkan bagaimana mengharukannya, seperti kerinduan yang begitu memuncak karena begitu lama begitu ya Romo, dan akhirnya mereka bisa memperoleh kembali kepada Tuhan gitu ya. Ya, ini sungguh menarik, dan pasti sebenarnya banyak sekali kisah-kisah menarik lainnya. Cerita dari Papua bisa dilihat di link YouTube. Ya, silahkan. YouTube video KAJ, di situ ada link cerita Papua. Sungguh menarik. Para gembala baik dan murah hati bisa menemukannya. Silahkan saja mengunjungi website dari Keuskupan Agung Jakarta, dan ada link yang bisa ditemukan, yaitu aktivitas dan juga kegiatan Bapak Uskup beserta dengan Romo Adi dan Romo Tommy saat berada di Papua. Begitu ya Romo? Ya. Baik, namun tanpa terasa juga kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Selasa 6 Juni 2017. Namun sebelumnya, kiranya Romo bisa memberikan pesan pada kami semua. Yesus Tuhan kita mengajak kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Melalui kisah membayar pajak kepada kaisar ini, Yesus mau menggarisbawahi bahwa Allah itulah segala-galanya. Kasih Allah yang sudah kita terima, mari kita kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada sesama. Dan iman kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan. Sama seperti kesaksian iman Tobit dalam bacaan pertama yang sudah kita dengarkan, ketekunan iman Tobit berbuah menjadi sukacita besar bagi hidupnya, bagi anaknya dan keluarganya. Demikian para gembala baik dan murah hati. Terima kasih banyak Romo Adi, dan para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan juga Mandarin Station listener dimanapun Anda berada. Kita akan berpisah pada edisi Selasa 6 Juni 2017 melalui Oase Rohani Katolik, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan dengan ini Romo Diosesan Vincentius Adi Prasojo beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kini saatnya kita siapkan diri kita buka hati kita untuk berdoa penutup melalui Romo Adi, kemudian kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Adi. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang takwa dan beriman kepada Tuhan, yang sungguh tekun menjalankan perintahnya dan menyerahkan seluruh hidupnya. Karena kepada mereka lah sukacita iman akan dilimpahkan Allah.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu melalui firman-Mu hari ini. Kami Kau teguhkan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, bahwa melalui pelbagai dinamika hidup kami sehari-hari, Engkau berbicara, Engkau meneguhkan, Engkau memelihara dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap peristiwa yang boleh kami alami dalam hidup ini, baik peristiwa suka maupun duka, peristiwa menggembirakan, menyedihkan, peristiwa yang memudahkan hidup kami maupun yang menyulitkan hidup kami, bahwa melalui peristiwa apapun itu, Engkau hadir, menyertai dan meneguhkan kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Semoga kasih setiamu sungguh dialami oleh mereka juga. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan dalam hidup sehari-hari. Semoga hidup kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Allah yang Maha Kasih, dari mula hidup kami, akan kami serahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, karena Engkaulah penguasa hidup kami. Allah yang Maha Kasih, dengan rendah hati kami mohon agar Engkau berkenan melimpahkan, mencurahkan berkat-Mu kepada para gembala baik dan murah hati, dimanapun mereka berada, dan keluarga-keluarga kami, karena kasih dan berkat-Mu yang Maha Kudus turun berlimpah ke atas kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi, dan selamat beraktivitas bagi para gembala baik dan murah hati dimanapun Anda berada. Mari kita amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab.